Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita melanjutkan bacaan I'anatul Talibin atau Fathul Mu'innya ya, baca Fathul Mu'in, melanjutkan yang kemarin bab zakat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabatil qarabatil tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ala ma'rifatil kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ilahumul Fatihah. Iya kan Ahmad. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saya mulai dari bacaan wala waqsah ya. Wala waqsah dan tidak ada kelebihan fihima di dalam emas dan perak kal mu'asyarati sebagaimana di dalam mu'asyarat, di dalam tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman hijau ya. Artinya tidak ada waqsah ini, tidak ada jarak antar nisab, berbeda dengan hewan ternak. Kalau hewan ternak itu ada jarak antar nisabnya. Kalau unta misalnya nisab pertama 5, nisab kedua 10, nisab ketiga 15, nisab keempat 20, nisab kelima 25 dan seterusnya. Setelah 25, 36 dan seterusnya. Itu jarak antar nisab. Itu waqsah namanya. Maksudnya apa jarak antar nisab? Jadi dari 5 ke 10, 5, 6, 7 itu zakatnya tetap ikut zakatnya angka 5. Punya 6 zakatnya tetap 1 kambing, 7 tetap 1 kambing, tak bertambah. Baru nanti nyampe 10 baru bertambah 2 kambing. Beda dengan emas dan perak, ini tidak ada waqsah di situ. Jadi nisabnya emas itu 20 miskol. Punya 21 ya, yang satu itu ada zakatnya. Punya 20 sama setengah, yang setengah juga ada zakatnya. Begitu juga muasyarat ya. Tumbuh-tumbuhan muasyarat itu yang pakai 1/10 atau nisful usyri, itu namanya muasyarat. Itu misalnya kan nisabnya muasyarat itu 5 ausak. Kalau punya 5,5 ausak gimana? Ya yang setengah itu ada zakatnya juga. Tapi begitu juga emas begitu ya, lebihnya sedikit. Fayajibu maka wajib fil 20 di dalam 20 wal mi'ataini dan 200 wa fima di dalam sesuatu zada yang bertambah apa ma'ala dzalika atas 20 dan mi'atain walaupun lebihnya itu bibak dihabbatin dengan setengah biji, meskipun lebihnya setengah biji emas ya, setengah biji itu ada zakatnya juga. Itu namanya la waqsah. Rub'u usyrin adapun 1/4 dari 1/10 li zakati untuk zakat. Jadi zakatnya emas dan perak itu rub'u usyrin, 1/4 dari 1/10 dizakati untuk dizakatkan. Jadi ada nisab, ada qadru zakah. Nisabnya emas adalah 20 miskol, qadru zakahnya adalah rubu usyrin. Nisabnya fiddah itu 200 dirham, qadru zakahnya adalah rubu usyrin. Tapi rubu usyrin ini kebanyakan orang menyebutnya 2,5%. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kok bisa 2,5%? Padahal di kitab bahasanya tidak 2,5% tapi rubu usyrin atau rubu'ul usyri, 1/4 dari 1/10. Nah, jadi begini yang dimaksud 2,5% itu. Kalau rubu usyrin itu dimasukkan ke angka 100 misalnya, kan rubu usyrin 1/4 dari 1/10. Berarti 100 bagi 10 dulu jadi 10
seperempatnya 10 berapa? Jadi 10 bagi 4 2,5. Jadi seperempat dari 1/10 itu setara dengan 2,5%. Begitu, 2,5 per 100. Jadi rub'u usyrin itu setara dengan 2,5, begitu maksudnya. Kan yang banyak kalau kita ketahui kan, emas itu zakatnya berapa? 2,5%. Kalau beras berapa zakatnya? 10% atau 20%, begitu ya. Nah, jadi begitu. Yang dimaksud rub'u usyrin itu 2,5 kalau dimasukkan ke 100. Jadi hitung-hitungan Arab itu kan memudahkan karena hitungan orang dulu belum kenal matematika. Jadi cara menghitungnya, kalau punya 1 M uang, zakatnya berapa? Ya 2,5%-nya. Itu kan sulit kalau 2,5% bagi orang yang masih kalkulator kan gitu. Kecuali yang ahli sudah langsung ketemu. Jadi zakatnya kalau punya 1 M uang gimana? Ya rub'u usyrin, seperempat dari 1/10. Berarti 10 M dibagi 10 berapa? 1 M dibagi 10 berapa? Oh 100 juta. Nah sekarang 100 juta dibagi 4 berapa? Oh 25 juta. Berarti kalau punya uang 1 M, zakatnya 25 juta. Nah 25 juta ini adalah 2,5% dari 1 M, 2,5% dari 1 M. Jadi hitungan Arab itu memudahkan gitu ya. Pakai hitungan kitab ini lebih mudah. Karena kalau pakai persen-persen, kalau yang suka matematika itu langsung berapa itu. Termasuk saya juga dulu ya. Tapi saya lebih suka hitungan Arab begini. Jadi memudahkan. Misalnya 200 juta. 2,5%-nya berapa? 200 juta. Ya tinggal dibagi 200 juta dibagi 10 berarti 20 dibagi 4 berarti 5. Berarti kalau punya uang 200 juta zakatnya 5 juta karena 5 juta adalah 2,5% dari 200 juta. Begitu, mudah, lebih mudah ini. Nah, zakatnya emas dan perak itu adalah seperempat dari 1/10. Wala yukammalu, dan tak usah disempurnakan ahadun naqdaini, apa salah satu dua mata uang, bil akhari, dengan mata uang yang lain. Jadi kalau misalnya punya emas 10 miskol, kemudian punya perak misalnya 10 dirham, apakah kemudian disatukan? Ya enggak, ada usah. Jangan. Misalnya begini, punya emas 13 miskol misalnya, kemudian punya dirham 10 dirham. Kan 10 dirham itu pembahasan yang kemarin, 10 dirham setara dengan 7 miskol kan. Jadi sekarang saya misalnya punya emas 13 miskol, berarti untuk 20 miskol kan kurang 7 miskol. Ternyata kok saya punya dirham 10 dirham. 10 dirham ini setara dengan 7 miskol, kemudian ditambahkan kan sudah genap setara dengan 20 miskol. Enggak begitu. Jadi kalau berbeda jenis jangan tidak saling menyempurnakan naqdain itu. Jadi saya ulangi lagi, 10 dirham itu setara dengan 7 miskol. Jadi gambarannya begini, misalnya saya punya emas 13 miskol, berarti untuk 20 miskol kan kurang 7 miskol kan. Kemudian saya tambahkan dirham sebanyak 10, karena 10 dirham ini setara dengan 7 miskol, saya tambahkan. Oh tidak bisa, tetap tidak wajib zakat, tidak usah itu. Jadi la yukammalu ahadun naqdaini bil akhar, tak usah disempurnakan begitu. Tapi wa yukammalu, bisa disempurnakan kullu nau'in, apa masing-masing nau', masing-masing macam, min jinsin, dari satu jenis yang sama, bi akhara, dengan nau' yang lain. Akhara ini bi nau'in akhar ya, bukan bi jinsin akhar.
min jinsin dari jenis yang sama, bi akhara dengan nau yang lain, ai bi nau'in akhara ini maksudnya. Minhu dari jenis itu, bi akhara dengan macam yang lain, minhu dari jenis itu. Misalnya begini, saya punya emas Mekah misalnya 10 miskol. Kemudian punya emas Kalimantan 10 miskol. Digabung jadi 20. Ya boleh itu karena satu jenis, yaitu jenis emas, cuma beda nau saja gitu. Atau yang satu, nah ini ada wayujzi'u dan mencukupi jayyidun apa emas yang atau perak yang bagus, wasahihun dan perak atau emas yang utuh, anrodiin dari emas atau perak yang jelek, wa mukassarin dan perak atau emas yang pecah-pecah. Artinya kamu bahkan huwa adapun jayyid wasahih afdalu ialah lebih utama. Jadi misalnya emas saya kok jelek-jelek, kemudian saya mengeluarkan yang bagus untuk disekat, wah itu boleh itu, bal afdalu katanya. Atau saya punya emas yang pecah-pecah itu, tapi saya mengeluarkan emas yang utuh-utuh tidak pecah, ya boleh ya. Sebenarnya itu tidak usah ditanyakan, sangat boleh, bal afdalu itu. Ya mungkin maksudnya khawatir karena di atas tadi tidak bisa menyempurnakan begitu, akhirnya sama musannif dijelaskan, khawatir ada yang bertanya mungkinnya. Khawatir ada pertanyaan begini, gimana kalau emas saya jelek-jelek kemudian saya mengeluarkan yang bagus? Sebenarnya itu gak usah ditanyakan ya, bal afdalu itu. La aksuhuma tidak cukup, aksuhuma kebalikannya. Artinya kebalikan, punya emas bagus tapi yang dikeluarkan yang jelek-jelek. Punya emas yang utuh-utuh yang dikeluarkan yang yang pecah-pecah, itu jangan, tidak cukup. Berarti sini kan la aksuhuma itu gak cukup, la yujisu aksuhuma. Wa kharaja dan keluar bil khalisi dengan kata-kata khalis, harus murni. Al maususu apa emas yang dicampur atau perak yang dicampur. Artinya dikecualikan dengan kata-kata khalis ini. Al maususu apa emas yang dicampur atau perak yang dicampur. Dengan demikian fala zakata fih, fala zakata maka tidak ada zakat itu maujud fihi di dalam mausus. Artinya mausus ini tidak ada zakatnya, kecuali hatta yablugha, kecuali telah sampai, hatta yablugha kecuali telah sampai, khalisuhu apa kadar murninya mausus, nisaban kepada satu nisab. Seperti yang saya jelaskan kemarin, misalnya punya emas 85 gram tapi bukan emas murni, misalnya emas yang murah, yang banyak campurannya, bahkan lebih banyak campurannya. Saya punya emas 85 gram misalnya. Ikut yang jumhur saja, ikut yang dalam Syahri Jum'ah dalam Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah, 85 nisabnya. Setara dengan 20 miskol setara dengan 85 gram. Jadi misalnya saya punya emas 85, tapi ketika ditimbang yang murni, ditimbang ke tukang emas, misalnya murni, oh yang murni ini cuma 50 gram ini, misalnya, oh ya tidak wajib zakat karena qadru khalisihi tidak sampai nisab. Atau bahkan lebih banyak campurannya, misalnya dicampur dengan apa? Dicampur dengan tembaga, ya kan? Orang tahu juga itu, tukang emas yang tahu. Jadi harus emas murni atau perak yang murni. Jadi sedikit mengulang yang kemarin. Jadi emas itu nisabnya 20 miskol. Per miskolnya menurut jumhurul ulama setara dengan 4,25, sehingga 20 miskol itu sama dengan 85 gram gitu kan. Per miskolnya sama dengan 4,25 gram, sehingga kalau 20 miskol itu setara dengan 85 gram. Kalau dirham itu nisabnya 200 dirham, seberat 200 dirham. Kalau digramkan berapa? Digramkan berapa dirham itu? Dirham itu dalam kitab Al-Mawazin juga karangan Syahri Jum'ah ada dua. Jadi kalau menurut jumhur dia
ada di angka 3,197 gram. 3,197 gram itu menurut jumhur. Menurut Abu Hanifah itu 4,125. Jadi kalau kita ikut jumhur misalnya ya, saya hitungkan di sini, ikut jumhur misalnya berapa? 3,197 gram per dirham. Jadi saya ulangi, jadi nisabnya dirham, nisabnya fiddah itu kan 200 dirham kan. Per dirhamnya menurut jumhur setara dengan 3,197 gram. Berarti 3,197 dikalikan 200. Nah, berarti nisabnya apa ini? Nisabnya dirham dalam gram sebanyak 639 gram. 639 gram. Nah, ini dalam kitab Al-Mawazin ya. Dalam kitab Al-Mawazin itu 2,975. Saya ulangi lagi. Jadi menurut jumhur 2,975, maaf. 2,975 dikali 200. Oh, nisabnya dirham dalam gram itu adalah 595 gram. Ini menurut jumhur. Karena per dirhamnya itu setara dengan 2,975. Tinggal dikalikan sendiri di rumah, dicoba ya. Jadi nisabnya dirham adalah 200 dirham. Per dirhamnya menurut jumhur itu adalah 2,975. Berarti 2,975 kali 200 setara berapa? 595 gram dirham. Baru sampai satu nisab. Kalau punya 595 dirham, berapa zakatnya? Nah, zakatnya kan tadi 1/4 dari 1/10, berarti 595 kita bagi 10 dulu. Setelah dibagi 10, bagi lagi, bagi 4. Kan 1/4 dari 1/10. Nah, 14 gram, 875. Jadi kalau punya dirham sebanyak 565, maka zakatnya adalah 14 gram, 875. Ini sedikit sekali. Dari 565 ke 14 kan sedikit itu. Coba kita buktikan dalam persen. Buktikan dalam persen berarti di mana 2,5%, 2,5% kan dari 565. Ya sama ya, 14 sekian tadi itu sama. Jadi bisa dicoba di rumah sendiri, angka-angkanya tadi itu. Dirham, perak. Tapi jarang orang pakai perak, lebih banyak pakai emas. Wajib zakat 1/4 dari 1/10, kama yajibu sebagaimana juga wajib rubu usyri qimatil arodi. Ini bacaannya arodun. Arab. Ini bacaannya arodun ya, karena barang yang diperdagangkan. Kalau ardun itu lebar, kalau irdun itu kehormatan. Jadi bacaannya rubu usyriki matil arodi, 1/4 1/10 harga dari barang fi mali tijarati, dalam harta dagangan. Ini masuk zakat perdagangan sudah ya. Jadi dalam zakat perdagangan itu qadru zakahnya yang dikeluarkan itu sama, 1/4 dari 1/10. Nisabnya balago yang sampai apa malut tijarah an nisab kepada satu nisab fi akhiril hauli, di akhir tahun. Nisabnya gimana? Nisabnya itu sama dengan emas dan perak. Maaf, sama dengan emas nisabnya itu. Berapa nisabnya emas? 20 miskol. Dalam gram berapa? 85 gram.
85 gram itu seharga berapa? Kalau per gram itu adalah 700.000 semisal, berarti 85 gram itu setara dengan 59.500.000. Gitu. Kalau punya dagangan ya, dagangan dan setelah dihargai itu sampai 59.500.000, itu berarti sudah sampai 1 nisab gitu. Jadi barang dagangan itu katanya di sini balagon nisab fi akhiril hauli, sampai 1 nisab di akhir tahun. Jadi begini, saya misalnya punya bisnis mebel misalnya, jual lemari, jual kasur dan semacamnya, mebel. Di awal tahun, di bulan 1 tanggal 1 bulan Januari saya mulai berbisnis. Modal saya cuma 20 juta awalnya, cuma isi berapa lemari gitu, cuma 20 juta kan, sedikit. Terus berkembang di akhir tahun. Kemudian di akhir tahun di tanggal 30 Desember isi toko saya dijumlah lagi. Loh kok ketika dijumlah sekarang berjumlah 70 juta semuanya ini. Berarti saya punya laba banyak. Untungnya berarti sekitar sudah 50 juta dalam 1 tahun ya. Itu dikalkulasi modal sama untung disatukan. Modalnya 20, untungnya 50 disatukan jadi 70 juta. Oh, sudah lebih dari nisab. Kan nisabnya tadi cuma 59.500.000 karena seharga 85 gram kan. Ya dihitung itu. Kemudian dikeluarkan zakat. Tadi 70 ya. Kalau punya 70 juta zakatnya berapa? Sekitar 1.750.000. Sedikitnya. Dari 70 juta kita hanya diwajibkan zakat 1.750.000 karena 2,5% dari 70 juta. Sedikit. Kecuali bagi orang yang bakhil itu banyak itu. Kalau orang pelit itu 100.000 sudah banyak. Kalau yang mau berzakat ya 1.750.000 kan sedikit dibandingkan 70 kayak gitu. 1 tahun lagi. 1 tahun 1 kali ya. Tidak banyak. Jadi begitu. Wa in malakahu, meskipun memiliki siapa orang hu kepada malut tijarah biduni nisobin, di bawah 1 nisab, meskipun awal mula memulai bisnis memiliki barang-barang itu awalnya tak sampai 1 nisab modalnya, tapi di akhir tahun kok 1 nisab. Jadi orang mulai bisnis itu dihitung lah, tanggal berapa nanti nyampe 1 tahun tanggal berapa gitu, dihitung awal tahun sampai akhir tahun. Meskipun modal awal tidak sampai 1 nisab, misalnya 1 Januari modalnya cuma 5 juta, di akhir tahun sudah menghasilkan 60 juta, yaitu wajib zakat itu. Wajib zakat. Jadi dijumlahkan semua yang ada di tokonya itu. Yang dijumlahkan itu barang-barang yang memang dibuat dagang. Dibuat dagang. Ini wayudammu, dan disatukan, dikumpulkan ar-ribhul hasilu, apa laba yang diperoleh. Wayudammu, dan dikumpulkan ar-ribhul hasilu, apa laba yang diperoleh fi asna'il hauli, di pertengahan tahun, dikumpulkan ilal asli, kepada modal fil hauli, di dalam tahun itu. Illam yanadda, selama tidak menjadi mata uang, apa laba. Illam yanadda, selama tidak menjadi uang atau mata uang, apa laba itu. Amma idza nadda, sementara apabila telah menjadi uang, menjadi mata uang, apa laba, ai bi ansara, artinya dengan gambaran menjadi apa laba zahaban, ialah emas, au fiddatan, atau perak, wa amsakah, kemudian menahan siapa orang hu kepada emas atau perak ini ila akhiril hauli, sampai akhir tahun,
fala yudammu, maka tidak dikumpulkan apa emas atau perak ilal asli kepada modal, bal yuzakki al asla bihaulihi, atau bal yuzakka al aslu bihaulihi, bal melainkan yuzakka dizakatkan al aslu apa modal bihaulihi dengan tahunnya modal itu sendiri. Wa yufradu dan disendirikan ar-ribhu apa untung bihaulin dengan tahun, dengan 1 tahun sendiri ya. Jadi begini, laba itu dihitung selama tidak dijadikan emas dan perak. Maksudnya ya, lam yanadda ini selama tidak jadi emas dan perak. Saya berdagang misalnya, dagang mebel. Setiap laba saya beli emas. Setiap laba dapat untung beli emas, dapat untung beli emas, dapat untung beli emas. Maka emas ini jangan nanti ketika penghitungan tidak usah dihitung. Karena emas ini punya tahun sendiri, yang kita perdagangkan beda lagi begitu. Jadi emas atau perak ini nanti memulai tahunnya sendiri gitu, pakai tahun berbeda. Jadi saya mulai bisnis misalnya dengan modal 60 juta. Berarti modalnya saja sudah lebih dari nisab itu. Dengan modal 60 juta. Terus setiap dapat untung saya belikan emas, dapat untung belikan emas atau beli perak, dapat untung beli emas. Sampai 1 tahun yang semua untungnya jadi emas. Berarti tinggal modalnya 60 juta tadi. Jadi yang wajib zakat ya 60 juta itu, modalnya ini yang wajib dizakati. Karena di akhir tahun misalnya ketika dijumlah masih seharga 60 juta karena labanya tidak ada. Gimana? Labanya sudah dibeli emas semua. Gitu. Sudah jadi emas semua. Berarti di akhir tahun nanti yang dizakatkannya cuma modalnya, cuma 60 juta ini. Sementara yang jadi emas itu nanti emas itu punya tahun sendiri. Kalau misalnya emas sudah sampai 1 nisab, ya dia punya tahun berbeda. Emas zakatnya emas begitu. Kecuali emas itu dipakai, tidak disimpan, dijadikan perhiasan, ya tidak wajib zakat. Kira begitu dalam hal ini ya. Dan ini lagi misalnya setiap perdagangan misalnya, hasil dalam 1 bulan hasil dibelikan mobil, bulan berikutnya hasil buat beli sepeda motor, bulan hasil buat beli rumah misalnya. Terus per bulan ada barang-barang baru yang dibeli misalnya. Gimana itu? Wa yasiru dan menjadi aradut tijarati apa barang-barang dagangan itu lil kunyati menjadi barang simpanan biniyatiha dengan semata-mata meniatinya. Artinya barang dagangan ini menjadi malul kunyah. Malul kunyah ini apa? Kalau di dalamnya ini mana? Al-kunyah itu ay al-habsul intifa, menahan uang untuk dimanfaatkan sendiri. Jadi menahan uang, menahan harta untuk dimanfaatkan sendiri, bukan untuk diperdagangkan lagi. Jadi saya punya seperti teman saya misalnya ya di Jember itu berbisnis misalnya, berbisnis snack. Dia misalnya dalam 1/2 tahun sudah hasil beli sepeda motor misalnya. 1/2 tahun lagi berapa bulan lagi hasil beli rumah baru, bangun rumah baru misalnya. Maka pertanyaannya di akhir tahun apakah sepeda motor yang dia beli atau dia beli mobil misalnya untuk antar jemput barang, beli mobil pribadi, mobil box untuk antar jemput barang. Nanti pertanyaannya di akhir tahun apakah sepeda motor yang dia beli, mobil box yang dia beli atau rumah yang dia bangun menggunakan hasil dari perdagangan itu wajib dihitung nanti di akhir tahun. Ketika nyampe penghitungan tutup buku misalnya di akhir tahun
Apakah wajib sepeda motor? Kemarin labanya dibeli sepeda motor. Tidak ada usah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi milik pribadi. Bukan untuk diperdagangkan lagi itu. Ditahan untuk dimanfaatkan sendiri. Dia beli sepeda motor kan. Dia beli mobil box kan untuk dimanfaatkan sebagai transportasi. Itu masuk al-alah as-sinaiyah. Itu dalam kitab lain ada alat untuk produksi itu. Mesin-mesinnya misalnya mesin untuk memproduksi mesin untuk memproduksi snack-snacknya atau alat kasirnya, apakah harus dihitung semua? Anda yang dihitung itu pokoknya barang yang diperdagangkan. Kalau alat kasir kan nggak diperdagangkan itu, atau alat untuk memproduksi itu, misalnya beli alat untuk buat keripik, alatnya ya nggak usah dijumlah nanti kan. Alat ini tidak untuk diperdagangkan kan? Tapi untuk membuat itu begitu. Saya buka toko misalnya buat jual snack-snack kecil misalnya ya. Kemudian saya untungnya saya buat beli mobil ini untuk kulaan ya. Nah, di akhir tahun nanti apakah mobil ini harus dihitung juga? Ya tidak usah. Karena ini sudah dihaksun lil intifa, sudah menjadi malul kunyah. Menjadi harta pribadi. Dan menjadi kunyah ini cukup dengan niat. Saya meniati ini untuk jadi barang saya sendiri sudah, bukan barang dagangan itu. Kecuali saya beli mobil untuk diperdagangkan, beda lagi itu. Kalau beli mobil untuk diperdagangkan, ya mobilnya dihitung nanti di akhir tahun begitu. Ada pertanyaan ke saya, bagaimana kalau ada orang bisnis kemudian hasilnya itu disimpan untuk ditabung untuk naik haji? Ya tidak ada zakatnya itu, tidak usah dizakatkan. Saya bisnis tanggal 1 Januari misalnya. Terus di bulan Agustus saya hasilnya saya tabung semuanya buat tabungan haji. Terus nah di akhir tahun nanti di 30 Desember atau di 1 Januari tahun berikutnya ketika saya total, apakah yang ditabung untuk haji ikut ditotal juga? Ya tidak usah. Karena itu sudah menjadi milik pribadi, malul kunyah istilahnya ya. Jadi al-habsul intifa. Jadi intinya dalam perdagangan ini yang wajib dihitung, dihargai itu adalah barang yang kita putar untuk diperdagangkan. Kalau mobil yang kita pakai, meskipun didapat dari laba itu, baju misalnya, dapat laba, kita beli baju, apakah baju yang kita dapat dari laba itu mau dihitung juga? Tidak usah. Tuh. Karena itu sudah menjadi malul kunyah. Dapat 2 bulan misalnya untungnya ayo kita beli baju bareng-bareng. Apakah nanti di akhir tahun baju itu dikumpulkan lagi mau dihitung sebagai barang? Ya enggak, itu sudah bukan malut tijarah tapi malul kunyati bahasanya. Nah, catatan lagi untuk zakat tijarah ini, jangan sampai berzakat pakai barang dagangannya. Misalnya kalian dagang lemari, yang mau dizakatkan lemarinya, jangan. Dagang bakso misalnya, mau zakat bakso, jangan. Jadi makanya di kitab itu ditakwim fi akhiril haul, tuqawwamu fi akhiril haul, dihargai di akhir tahun, kemudian yang dizakatkan ya harganya ini, uangnya ini. Dulu dibelinya pakai apa? Jadi tuqawwamu bima ushtriya bihi, dihargai pakai. Misalnya dulu belanjanya pakai dolar, ya di akhir tahun dia hargai pakai dolar. Dulu modalnya pakai rupiah, ya dihargai pakai rupiah. Dulu modalnya pakai real, berarti nanti di akhir tahun pakai real. Gitu. Biar sama kursnya. Penting jangan sampai berzakat pakai barang dagangannya. Seperti teman saya misalnya di Jember, lumayan, itu bukan lumayan lagi, sudah besar ya. Itu misalnya dengan snack, kemudian dia mau zakat snack 1 kardus, ya tak bisa itu. Misalnya ini saya mau zakat snack 4 kardus, kenapa pakai? Karena snack 4 kardus ini sudah setara dengan 2,5% dari uang seandainya di total semua. Tidak bisa, harus tetap zakat pakai uangnya. Jangan pakai barang yang diperdagangkan.
Ya kalau pakai snack masih bisa dimakan. Kalau jual, kalau berbisnis pakan burung misalnya, bisnis pakan ayam misalnya, masa mau zakat pakan ayam? Siapa yang mau makan? Bisnis pakan burung, yang mau dizakatkan pakan burungnya. Bisnis burung mau zakat burung, apa itu? Lucu nanti. Jadi nanti di akhir tahun ditakwim, dihargai. Nah, dari harga itu sampai enggak satu nisab tadi 59 juta. Oh, sampai, baru kita keluarkan 2,5%-nya. Atau bahasa kitabnya 1/4 dari 1/10-nya, begitu ya. Dengan demikian, fayang kotiu maka terputus al-haulu apa 1 tahun bimujarradin niyatil kunyati dengan semata-mata niat kunyah. Jadi 1 tahun, syarat 1 tahun dalam malut tijarat itu akan terputus 1 tahun itu jangan semata-mata kita niati barang itu sebagai malut kunyah. Misalnya saya dagang mobil misalnya, atau dagang buat toko dari tanggal 1 Januari sampai bulan Agustus saya niati begini, cukup diniati. Mobil ini saya mau gunakan sendiri, saya mau pakai sendiri, mau jadi milik saya sendiri, nggak mau diperdagangkan. Itu sudah putus haulnya. Nanti harus mulai tahun baru, awal tahun lagi. Ini lemari mau saya pakai sendiri sudah. Ini lemari mau saya kasihkan ke anak-anak saya dipakai sendiri, nggak mau diperdagangkan. Itu sudah jadi malul kunyah. Nah, ketika diniati menjadi malul kunyah, maka harta ini sudah tidak wajib zakat. Artinya apa? Seandainya dia mau diperdagangkan lagi, itu mulai dari awal tahun lagi gitu. Putus 1 tahunnya. Sama dengan punya sapi 30, 1 tahun kurang 2 bulan dikurangi menjadi 29, putus 1 tahunnya itu. Nanti kalau masih nambah lagi, ya mulai tahun baru lagi. Tapi ini istilahnya al-firar minaz zakah. Itu nanti ada bahasanya al-firar minaz zakah. Di sini juga dibahas ya, lari dari kewajiban zakat. La aksuhu tidak sebaliknya. Artinya tak sebaliknya itu apa? Barang milik pribadi, artinya malul kunyah, barang yang bukan harta dagangan, itu tidak menjadi barang dagangan hanya semata-mata dengan niat. Saya punya mobil misalnya, alhamdulillah, misalnya benar-benar, semoga benar-benar punya mobil 5. Kemudian saya niat dalam ini mobil ini mau saya jual semua, ini mau saya perdagangkan. Apakah nanti karena sudah diniati begitu kemudian sampai 1 tahun pas wajib zakat? Enggak. Niat itu tidak semata-mata menjadikan barang pribadi menjadi barang dagang. Punya rumah 3 misalnya. Ini rumah yang 2 mau saya jualin. Harganya mahal ini, sekitar 300 juta. Saya jual ini rumah ini. Diniati begitu. Pertanyaannya, apakah rumah itu sudah menjadi malut tijarah dengan niat begitu? Enggak. Itu enaknya. Jadi kalau malut tijarah cuma dengan diniati menjadi milik pribadi, itu sudah menjadi milik pribadi, tak wajib zakat. Tapi kalau milik pribadi itu tidak menjadi malut tijarah hanya dengan niat. Harus gimana? Harus praktek. Kenapa di sini alasannya? Karena dienahnya itu kenapa tidak langsung menjadi malut tijarah meskipun diniati? Karena tijarah itu kan taklibul mal, ya harus ada pengolahan. Kalau cuma diniati tidak diolah, ya enggak jadi tijarah gitu ya. Nah, nanti misalnya ada yang kurang paham atau kurang pas misalnya dengan penjelasan saya, nanti bisa ditanya di komen atau di nomor adminnya. Mohon koreksi. Wala yakfuru, dan tidak kafir. Mungkiru wujubi zakati tijarati, siapa orang yang mengingkari kewajiban zakat tijarah. Orang yang mengingkari kewajiban zakat tijarah itu tidak dianggap kafir. Kalau orang yang mengingkari kewajiban zakat emas dan perak itu kafir. Wa yakfuru jahidu zakat, jahidu wujubiha, karena ada di kemarin. Dan kafir siapa orang yang mengingkari kewajiban zakat emas. Tapi kalau orang yang mengingkari kewajiban zakat tijarah itu tidak kafir. Kenapa? Lil khilafi fi, karena masih ada perdebatan fihi tentang wujubu zakat tijarah ini. Karena syubhat ya. Ada kaidah begini, udrul hudud
bisyubhat. Tinggalkanlah sanksi-sanksi sebab terjadi syubhat. Misalnya saya menikah tanpa wali, tanpa saksi, itu kan zina menurut Imam Syafi'i kan, karena tidak sah nikahnya. Apakah saya wajib jihad? Tidak boleh. Kenapa? Karena masih syubhat. Soalnya masih ada ulama yang membolehkan itu, sehingga jangan lihat saya. Atau saya mengatakan zakat tijarah tidak wajib, jangan langsung kemudian saya diperangi atau kemudian saya dianggap kafir, karena masih ada perdebatan. Ada orang berdagang tak pernah zakat, apakah langsung mau divonis kafir atau mau diperangi? Jangan, tidak kafir itu meskipun mengingkari kewajiban zakat tijarah. Kenapa? Lil khilafi fihi. Artinya jangan punya pandangan miring kepada pengusaha kaya yang tidak zakat-zakat. Jangan. Mungkin ya ini musannif saja mengatakan itu tidak kafir. Jangan divonis kafir orang yang mengatakan bahwa zakat tijarah itu tidak wajib. Yang berkembang lagi ada pertanyaan begini, bagaimana kalau uang itu didapat tidak dari berdagang tapi didapat dari bekerja? Kan beda berdagang dengan bekerja. Bekerja sebagai guru kan tidak berdagang, bekerja sebagai hakim misalnya. Jadi hakim ini misalnya gajinya per bulan 1 tahun, seandainya dijumlah gajinya itu menjadi sebanyak 500 juta. Apakah ada wajib zakat itu? Yang ada kan cuma urudut tijarah, barang dagangan. Bagaimana kalau hartanya didapat tidak melalui berdagang tapi melalui bekerja sebagai profesi, ya zakat profesi, sebagai hakim, sebagai guru atau semacamnya lah. Nah, cara zakatnya itu nanti bisa dicek di fiqh zakahnya Yusuf Qaradawi ya. Beliau berpendapat bahwa wajib zakat profesi itu. Bahasa Arabnya al-malul mustafad. Beliau masuk dari kata kunci, yang kata kuncinya itu al-malul mustafad. Kalau al-malul mustafad itu sendiri sudah banyak di kitab fikih klasik, itu sudah ada bahasa al-malul mustafad. Cuma yang mengartikan al-malul mustafad sebagai zakat profesi itu kalau kitab-kitab klasik tidak ada. Kitab-kitab kontemporer baru ada, seperti kitabnya Yusuf Qaradawi, Syekh Wahab Zuhaili, Syekh Wahab Khalaf, pengarang Wahab Khalaf itu baru. Jadi zakat profesi itu masuk dalam kategori al-malul mustafad. Lalu al-malul mustafad dalam kitab-kitab klasik itu apa maksudnya kalau bukan profesi? Jadi begini malul mustafad itu menurut kitab klasik. Malul mustafad itu misalnya begini, saya punya kambing 40. Ketika saya punya kambing 40, maka saya harus memulai 1 tahun kan gitu. Ini awal tahun saya punya 40 kambing, karena kalau sudah 1 tahun saya baru mengeluarkan zakat. Punya 40 kambing. Di pertengahan tahun saya kok dihibai kambing oleh orang sebanyak 100 kambing. Nah, yang 100 kambing ini menurut ulama fikih itu bahasanya adalah al-malul mustafad asna al-haul, harta yang dia peroleh di pertengahan tahun. Itu namanya al-malul mustafad. Begitu. Atau bisa saja begini, punya kambing 40. Jadi saya sudah memulai 1 tahun. Di pertengahan tahun, kambing ini kok beranak pinak, jadi dari 40 jadi 70. Nah, yang 30 ini itu al-malul mustafad namanya. Begitu. Jadi harta yang diperoleh oleh muzakki pada saat dia sudah punya 1 nisab, dia peroleh di pertengahan tahun. Itu namanya malul mustafad. Nah, tentang malul mustafad ini, malul mustafad yang dalam konteks kitab klasik ya, dalam pandangan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu berbeda. Kalau menurut Imam Syafi'i, malul mustafad ini jangan digabung dengan 1 nisab yang sudah ada. Jadi misalnya saya sudah punya 40 kambing. Di pertengahan tahun saya dihibai orang 100 kambing. Apakah yang 100 langsung digabung dengan 40? Jangan. Jadi 40 ini
punya tahun sendiri, yang 100 punya dihitung tahunnya sendiri, begitu. Itu menurut Imam Syafi'i. Sehingga yang 40 nanti sampai 1 tahun zakatnya 1, nanti yang 100 ini hitung lagi 1 tahun zakatnya ya 1, karena kambing itu dari 40 baru menjadi 2 kalau sudah punya 120. Nah, beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu harus disatukan. Misalnya saya punya kambing 40, di pertengahan tahun saya dikasih kambing oleh orang, dihibai kambing sebanyak 100, berarti kan 140. Nah, di akhir tahun nanti langsung itu dizakat 140 kambing, berarti langsung zakat 2 gitu, langsung digabungkan, tak usah masih menghitung tahun yang baru. Itu al-malul mustafad dalam pandangan ulama fikih klasik ya, bukan mutakhirin, bukan yang modern. Tapi malul mustafad ini mengalami pergeseran makna, istilahnya perkembangan makna. Bukan cuma seperti itu contohnya malul mustafad menurut Al-Qardawi. Terus gimana? Al-malul mustafad ini ya zakat profesi, harta yang diperoleh melalui bekerja tiap bulan atau dia gajiannya tiap hari misalnya itu. Cara zakatnya kalau al-malul mustafad, zakat profesi ini menurut Syekh Yusuf Qardawi lagi, karena memang di situ ya yang membahas zakat profesi melalui jalur malul mustafad ini. Beliau mengatakan zakatnya per bulan. Kalau zakat per bulan caranya gimana? Ada 3 cara. Cara yang pertama, jadi mengeluarkan zakatnya setiap gajian gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkrus gajinya itu kepada nisabnya tanaman, kepada nisabnya beras. Pada nisabnya. Jadi mengkrus gajinya kepada nisabnya beras. Nisabnya beras itu 5 ausak kan. 5 ausak itu kalau dalam kilogram sekitar 565. Itulah. Jadi gajinya harus dikrus ke sini. 565 kilogram. Itu kalau misalnya per gramnya adalah 8.500 misalnya ya. 8.500. Maka 8.500 dikalikan 565. 4.800.2.500 ini nisabnya. Jadi kalau orang punya gaji per bulannya itu adalah 4.800.2.500, maka wajib zakat. Cuma nanti ada perselisihan lagi. Apakah yang 4 juta ini kan gaji kotor sebelum dikurangi makanan pokok, sebelum dikurangi biaya transport gitu. Nah, ini ada yang mengatakan ya gaji harus dikeluarkan dari gaji kotor ini. Dari gaji kotor ini dikeluarkan gitu. Tapi ada yang mengatakan ya harus dikurangi makanan pokoknya dulu. Kira-kira dalam 1 bulan makanan pokoknya berapa? Oh, 1 juta. Berarti dari 4 juta tinggal 3.800.000. Kemudian transportasinya 800. Oh, berarti gaji bersih dalam 1 bulan adalah 3.2.500.000. Ya tidak wajib zakat karena nisabnya kan 4 juta gitu. Jadi belum sampai 1 nisab. Begitu. Jadi per bulan itu menggunakan nisab, keluarkan per bulan. Apabila gajinya itu sampai kepada krus nisab beras, yang mana nisab beras itu kalau dikrus ke rupiah adalah 4 juta karena per kilonya adalah 8.500, saya bayangkan begitu. Maka kalau punya gaji 4 juta itu sudah sampai 1 nisab. Nah, apakah 4 juta itu langsung dikeluarkan? Ada yang mengatakan tidak, dikurangi kebutuhan pokoknya. Kalau setelah dikurangi kebutuhan pokok kan berarti tidak nyampe 1 nisab. Berarti harus yang punya gaji sekitar 7 juta atau 8 juta. Kalau orang yang gajinya cuma 2 juta sebulan ya tidak usah zakat profesi. Itu kan banyak. Itu banyak tak dapat 1 nisab kan. 3 juta bagi saya 3 juta per bulan kan sudah banyak itu. Apakah wajib? Ya
banyak itu, kok nggak zakat 3 juta, nggak sampai 1 nisab soalnya. Itu cara pertama. Jadi dari kalau dikrus ke per bulan, dikrus ke harga ke nisab beras, berarti beras itu kan zakatnya 10%-nya diambil 10%. Itu cara pertama. Cara kedua, zakat di akhir tahun. Kalau mau zakat di akhir tahun berarti dikrus ke harga emas dan perak. Harga emas dan berarti kalau gajinya misalnya 10 juta per bulan, berarti kalau dalam 1 tahun 12 bulan kan sudah 120, sudah lebih dari nisab. Itu berarti wajib zakat akhir tahun. Cara yang ketiga itu menggabung antara emas dan perak. Artinya begini cara menggabung. Jadi nisabnya dikrus ke ke nisabnya beras, tapi qadrus zakahnya yang dikeluarkan itu menggunakan qadrus zakah yang ada di emas. Jadi nisabnya dikrus ke emas, ke beras, berarti per bulan 4 juta. Nanti ketika dikeluarkan pakai qadrus zakahnya emas berapa? 2,5% dari 4 juta, bukan 10%. Jadi 3 cara. 3 cara itu bisa ditempuh. Itu boleh-boleh saja. Zakat per bulan itu menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Mungkin bagi ulama yang lain ada yang punya pendapat berbeda. Cuma referensi saya di situ. Itu zakat profesi. Nanti kalau ada yang kurang paham zakat profesi atau zakat perdagangan, nanti bisa ditanya lewat admin atau ini komen. Wasyurita dan disyaratkan liwujubiz zakati untuk kewajiban zakat fi dhahabi wal fiddati dalam emas dan perak. Lat tijarati tidak di dalam perdagangan. Apa yang disyaratkan? Tamamun nisabin, apa sempurnanya 1 nisab, ini jelas. Lahuma bagi emas dan perak. Kullal hauli, sepanjang tahun. Jadi 1 nisab itu harus sepanjang tahun, tidak boleh berkurang. Kalau di awal tahun punya 85, tapi di pertengahan tahun kemudian dijual jadi 80, ya putus tahunnya. Jadi 1 nisab itu harus bertahan 1 tahun. Kullal haul. Bialla yang kusut dengan gambaran tidak berkurang al-malu apa harta anhu dari nisab fi juz'in di dalam 1 bagian min ajza'il hauli dari bagian-bagian 1 tahun itu. Amma zakatut tijarat, sementara adapun zakat perdagangan, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan fiha di dalam zakatut tijarah tamamuhu, apa sempurnanya 1 tahun. Jadi kalau misalnya zakat tijarah itu 1 nisabnya tidak harus full 1 tahun. Misalnya modalnya 60 juta, sudah 1 nisab lebih. Di akhir tahun rugi menjadi 20 juta. Tapi di akhir tahun nanti kembali lagi ke 80, ya wajib zakat. Kalau misalnya ada yang nanya, "Loh kan kemarin saya masih rugi." Apakah itu tidak memutus tahun? Enggak. Jadi kalau dalam akad tijarah itu 1 nisabnya tidak harus bertahan 1 tahun. Yang penting di akhir tahun itu sudah 1 nisab, wajib zakat. Yang membatalkan tahunnya dalam tijarah itu hanya niat untuk menjadikannya malul kunjah, menjadi harta milik pribadi, dimanfaatkan sendiri. Illa akhirahu, kecuali di akhir tahun. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya akhir tahun halatul wujubi adalah waktu wajib. Wayang qati'u, dan terputus al-haulu, apa 1 tahun terputus sebab apa? Bitakhalluli zawali milkin, sebab diselingi hilangnya kepemilikan asna'ahu, di pertengahan tahun. Jadi kalau di pertengahan tahun misalnya kepemilikannya hilang dengan cara dihibahkan, dengan cara dijual, dengan cara kalau dipinjam, enggak. Jadi misalnya begini, saya punya emas 85 gram, dipinjam orang 50 gram misalnya, sampai 1 tahun, ini tetap wajib zakat ini, karena yang dipinjam orang itu kan masih milik saya, masih tidak hilang kepemilikannya. Jadi nanti saya tetap wajib mengeluarkan zakat emas 85. Loh kan yang ada di saya cuma berapa? 35, yang 50-nya dipinjam orang, ya tetap
karena dipinjam itu tidak menghilangkan kepemilikan. Hilang pemilikan itu bimuawadatin dengan cara tukar menukar atau jual beli, au ghairiha atau lainnya muawadah. Naam, ya memang begitu, akan tetapi lau malaka apabila memiliki siapa seseorang nisaban kepada satu nisab, summa aqrada kemudian menghutangkan siapa orang, nah ini kepada satu nisab, akhara kepada orang lain, ba'da sittati asyurin setelah 6 bulan, lam yanqati'il haulu maka tidak terputus apa 1 tahun. Fa in kana maka bila ada apa orang malian ialah mampu, au ada atau kembali ilaih kepada orang, au ada atau kembali apa uang yang dihutangkan ilaih kepada orang, maka akhraja mengeluarkan siapa orang az-zakata kepada zakat akhirul hauli di akhir tahun. Nah ini seperti yang saya jelaskan. Jadi kalau cuma dihutang orang atau dipinjam orang itu tetap wajib zakat ketika nanti orang itu menyauri, dikalkulasi, artinya tidak dapat memutus 1 tahun. Kenapa? Li'annal milka, karena kepemilikan lam yazul ialah tidak hilang bil kulliyati secara keseluruhan ketika itu. Lithubuti badalihi, karena tetapnya gantinya harta fi dhimmatil muqtaridi di dalam tanggungnya muqtarid. Nah penjelasannya seperti saya tadi itu. Artinya kalau harta kita dipinjam orang ya ada zakatnya, dipinjam itu tetap wajib zakat gitu. Karena lam yazul bil kulliyah, karena kepemilikannya kata musannif di sini tidak hilang secara keseluruhan, karena ganti masih ada di muqtarid gitu, gantinya ada di muqtarid. Mungkin sampai sini dulu ya. Ini yang dibaca sedikit, penjelasannya agak banyak karena saya harus banyak menjelaskan ini. Ada pertanyaan? Tentang puasa gitu. Tentang? Puasa. Oh puasa. Yang tentang zakat ada? Enggak ada. Hah? Ini ada yang bertanya tentang puasa. Ini sebenarnya bab puasa nanti ya setelah bab zakat ini. Ada pertanyaan begini, Ramadan kemarin di akhir Ramadan saya nggak puasa dikarenakan lemah kandungan. Dan saat ini saya sudah melahirkan dan saya mau mengqadha puasanya, namun saat saya puasa anak saya lemas kayak ikut puasa juga. Dan saya tidak puasa keesokan harinya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh saya mengqadha di tahun yang akan datang, dan apakah wajib membayar fidyah serta mengqadhanya? Ini sama dengan orang punya hutang puasa tahun kemarin sampai puasa berikutnya tak puasa, itu tak mengqadha. Nah ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mewajibkan membayar fidyah memang. Jadi bayar fidyah, nggak usah diqadha. Nggak mau mengqadha di sudah bukan tahunnya, itu kan harus diqadha di tahun Ramadan itu juga, itu istilahnya kalau pembahasan begitu. Jangan di tahun berikutnya. Jadi harus bayar fidyah ini, dan dia berdosa kalau tidak mengqadha sampai datang puasa berikutnya. Dia harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya sama dengan fidyahnya orang tua yang tidak puasa itu. Kan kalau ada orang tua lemah tidak mampu puasa gitu kan, dia ini boleh bayar fidyah dan tak usah qadha. Boleh bayar fidyah dan tak usah qadha. Fidyahnya itu 1 mod. 1 mod fidyahnya. Itu. Saya kira ini ya untuk pertemuan pagi hari ini, semoga banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.